teman-teman, dimanapun Anda berada, masih tetap bersama Mimin. Kita lanjut lagi ya. Kita teruskan novel romantis kita. Oke, kita gaspol. Chapter 64-65. CEO tampan ternyata suamiku. Rina dan Erik melanjutkan makan berdua mereka, lalu dilanjutkan belajar bersama. Membahas materi untuk skripsi mereka masing-masing. Mereka juga berencana untuk pergi ke toko buku untuk membeli buku yang mereka butuhkan. Rin, lu jadikan pergi ke toko buku. Soalnya gue nggak bisa, gue harus pergi bareng nyokap gue, tanya Erik yang merasa bersalah karena dia membatalkan untuk pergi ke sana bersama. It's okay Rick, gue tahu kok. Gue bisa sendiri ke sananya, jawab Rina dengan senyuman khasnya. Bener nih. Atau kita atur ulang aja gimana? Tanya Erik menawarkan untuk jalan lain kali. Ogah, gue mau cepet-cepet selesai. Gue nggak mau jika nunggu nanti, gue harus kejar tayang supaya bisa segera lulus, jawab Rina dengan menggebu-gebu. Oke deh, kalau gitu gue antar ke sana. Baru gue bisa tenang perginya, ucap Erik sambil membereskan barang-barangnya sebelum mereka pergi. Oke deh, ayo gue sudah gerah di sini lama-lama, ucap Rina seraya pergi lebih dulu. Ternyata kepergian Rina membuat Rudy semakin tidak semangat untuk melanjutkan makan siangnya. Pandangannya selalu tertuju pada Rina dan pemuda itu. Sehingga membuat Sofia menjadi kesal sendiri. Dia ingin mengungkapkan perasaannya pada Rudy. Jika dia menginginkan untuk rujuk kembali, dia memberanikan diri untuk bicara padanya. Rat, aku mau bicara sesuatu yang penting sama kamu, ucap Sofia memberanikan diri. Bicara apa? Tanya Rudy mengernyitkan dahinya. Sofia menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya secara perlahan, lalu memberanikan diri untuk bicara. Aku ingin kita rujuk kembali Rat. Maaf, aku lancang. Aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan sama kamu, aku ingin memperbaikinya dengan menjadi pendamping kamu lagi, ucap Sofia sambil terbata-bata, dia takut jika Rudy menolaknya. Maksud kamu, kita rujuk dan menikah kembali? Tanya Rudy memastikan. Iya, Rat, jawab Sofia sambil menundukkan wajahnya. Are you crazy? Itu semua tidak mungkin Sof, aku sudah tidak memiliki perasaan apapun sama kamu. Aku hanya menganggap kamu sebagai teman, itu saja. Tidak lebih, ucap Rudy dengan tercengang. Kamu jangan salah artikan kebaikan aku selama ini sama kamu dan juga anak kamu ini. Aku hanya membantu kamu sebagai teman, tidak lebih. Maaf aku tidak bisa, jelas Rudy lagi. Dia langsung pergi dari kafe tersebut meninggalkan Sofia yang menangis karena sudah ditolaknya. Bahkan anaknya sendiri dia jadikan pelampiasannya. Rudy tidak habis pikir dengan semua yang dikatakan oleh Sofia, kenapa dia berpikiran untuk kembali padanya di saat dia sudah tidak berniat untuk itu. Dia sendiri jika tidak merasa kasihan dengan Purtinya, tidak mungkin dia mau sering jalan bertiga dengannya. Dia memang sudah tidak waras. Kenapa dia malah ingin kembali denganku? Di saat dia sendiri sudah memiliki suami. Dasar gili, gerutu Rudy yang sudah di dalam mobilnya. Aku harus segera menjauh darinya, jika aku ingin bebas. Aku tidak mau diganggu olehnya lagi seperti dulu, aku harus segera pindah, gumamnya, lalu segera melajukan mobilnya menuju kontrakannya. Sesampainya di kontrakan, dia menemui pemiliknya dan langsung keluar membawa barang-barangnya. Untung saja di dalam kontrakannya sudah lengkap dengan perabotan. Jadi dia hanya membawa pakaian dan berkas-berkasnya saja. Jadi saat pindahan seperti ini dia tidak repot untuk semua barangnya. Rudy mengemudikan mobilnya menuju sebuah tempat kos yang tidak jauh dari tempat kosan Rina. Dia ingin ngekos di sana dengan Rina tapi tidak mempunyai tempat parkir mobilnya. Dia menemukan rumah kontrakan yang bersebelahan dengan rumah kontrakan ibunya Lulu. Dan ternyata sudah dibeli oleh Devon untuk keluarganya Lulu, supaya mereka bisa memiliki penghasilan dari kontrakan.
Maka dari itu Lulu mau diajak pindah oleh Devon, karena keluarganya sudah memiliki penghasilan sendiri. Sebenarnya Lulu menolaknya, karena itu sangat berlebihan. Begitu pula dengan ibunya Lulu juga sudah menolaknya. Tapi berkat kegigihan Devon meyakinkan mereka, akhirnya mau menerima pemberian dari Devon untuk ibunya. Hingga bukan hanya 1 atau 2 kontrakan yang dibeli Devon, melainkan 20 kontrakan sekaligus. Itu terdiri dari 5 kontrakan dan 15 kosan. Dan disinilah Rudy berada di depan kontrakan ibunya Lulu. Dia berkenalan dengan mereka, karena kebetulan mereka sedang berada di luar. "Permisi Bu, saya mau tanya. Apa di sini masih ada kontrakan yang kosong?" tanya Rudy pada ibunya Lulu. "Oh, kebetulan sebelah kosong Mas. Apa Masnya memang serius untuk ngontrak di sini?" tanya ibunya Lulu sangat ramah. "Iya Bu, saya memang sedang nyari-nyari yang kecil saja. Sebenarnya saya ingin kosan saja, tapi tidak ada tempat parkirnya Bu," jawab Rudy tak kalah ramah juga menjelaskan keinginannya. "Oh, kalau soal parkir bisa diatur Mas. Kebetulan garasi rumah kami juga besar, jika Masnya memang tidak keberatan itu juga. Kosan masih ada 1 yang kosong juga dengan kontrakannya. Terserah Masnya mau pilih yang mana," jelas ibunya Lulu panjang lebar. "Oh, memangnya boleh saya menggunakan garasi rumah ibu ini? Nanti ibu akan terganggu jika saya keluar masuk menggunakan mobil saya," tanya Rudy merasa sungkan pada pemilik kontrakan. "Itu tidak masalah Mas, kalau memang Masnya bersedia. Tapi Masnya harus mematuhi peraturan yang sudah ada. Jika Masnya harus meninggalkan fotokopian KTP beserta kartu keluarga Anda, jika tidak keberatan. Ini hanya untuk berjaga-jaga takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan," jawab ibunya Lulu dengan sangat ramah. "Itu tidak masalah Bu, saya setuju. Justru ibu sangat bijaksana meminta itu semua, takutnya memang terjadi di luar dugaan kan repot Bu," ucap Rudy sambil menyerahkan apa yang diminta oleh ibunya Lulu. "Oh, terima kasih Mas. Jadi Masnya mau ngontrak apa ngekos?" tanya ibunya Lulu lagi. "Ngekos saja Bu, jika memang boleh parkir mobil saya di sini," jawab Rudy sambil mengeluarkan 2 koper berukuran besarnya. "Mari Mas saya antarkan," ucap ibunya Lulu mengantarkan Rudy menuju kosannya. Telat di sebelah kosan Rina. "Ini Mas kamarnya. Maaf sangat kecil, di dalam sudah tersedia lemari kecil dan beberapa alat makan." "Hanya itu saja Mas, ini kuncinya," ucap ibunya Lulu menerangkan isi di dalam kosan tersebut dan juga menyerahkan kunci pintunya pada Rudy. Di saat bersamaan Rina baru pulang dari toko bukunya dan menyapa ibu dari sahabatnya. "Penghuni baru Bu?" tanya Rina pada ibu sahabatnya. "Iya, baru saja sampai dan masuk hari ini," jawab ibunya Lulu sambil tersenyum. "Kamu dari mana kelihatan beli barang banyak?" tanya ibunya Lulu ikut masuk ke dalam kamar kos Rina. Sebenarnya ibunya Lulu mengajak Rina untuk tinggal bersama di rumahnya, tapi Rina selalu menolak karena takut merepotkan. Dan selalu saja seperti itu, makanya ibunya Lulu membebaskan kosan untuk Rina. Dia sudah menganggap Rina seperti anaknya sendiri. Apalagi dia adalah sahabat dari putri sulungnya. "Aku dari toko buku Bu, aku sedang mempersiapkan untuk membuat skripsi kuliahku Bu. Doain aku yakin Bu, supaya aku bisa cepat lulus," ucap Rina sambil memeluk tubuh ibunya Lulu, yang sudah dianggap ibunya sendiri. "Iya Nak, Ibu selalu mendoakan kamu. Kamu adalah putri Ibu juga kan? Jadi jangan sungkan sama Ibu," ucap ibunya Lulu yang memeluk Rina dengan penuh sayang. "Terima kasih Bu," ucap Rina semakin mengeratkan pelukannya pada ibunya Lulu. Ternyata yang mereka berdua lakukan disaksikan oleh Rudy yang berdiri di ambang pintu kamar kos Rina. Rudy merasa terharu pada sikap Rina yang seperti ini, dia mengira gadis barbar sepertinya tidak bisa bersikap lembut pada orang lain. Tapi ternyata dugaannya salah. Rina bisa lembut pada sosok seorang ibu. Chapter 65.
Rudy langsung pergi dari sana sebelum kedua orang berbeda usia itu menyadari jika dia melihat mereka yang sedang berpelukan. Rudy akan mendekati Rina dengan cara yang berbeda. Dia ingin mencari tahu siapa pria yang selalu bersamanya setiap harinya. Kamu ternyata wanita yang rapuh, Rin. Aku kira, karena aku selalu melihat kamu yang barbar dan juga ceria tidak serapuh itu. Aku benar-benar tidak tahu akan itu semua. Aku sangat menyukaimu, mungkin juga sudah mencintaimu. Entah itu kapan aku memiliki perasaan yang seperti ini. Yang jelas, aku akan berjuang mendapatkan hati kamu, Rin, gumam Rudy lalu dia juga meneteskan air matanya. Dia merasa sakit saat melihat air mata Rina mengalir dengan derasnya. Juga itu terdengar sangat menyayat hatinya, dia ingin menjadi sandaran untuk Rina. Menjadi orang yang bisa membuatnya tersenyum dan tertawa kembali. Bukan melihat Rina yang rapuh dan juga seperti ini. Sedangkan Rina masih memeluk tubuh ibunya Lulu, dia menyalurkan rasa rindunya pada ibu kandungnya, yang entah di mana keberadaannya pada ibunya Lulu yang sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Karena ibunya Lulu memang sudah mengenal Rina sejak dulu sudah tahu sifatnya seperti apa. Sudah, jangan menangis lagi. Jika memang dia adalah jodoh yang diberikan oleh Allah pasti akan berjodoh juga, tapi kita jangan memaksakan kehendak kita. Biarlah semuanya berjalan seperti air mengalir, ucap ibunya Lulu yang sudah mendengarkan semua keluh kesah Rina. Rina hanya menangis dan mengangguk akan apa yang dikatakan oleh ibunya Lulu. Dia akan melakukan saran dari ibunya Lulu dengan baik. Sudah, jangan ditangisi lagi. Semuanya pasti sudah ada takdir dan jodohnya masing-masing. Semua sudah diatur oleh Allah yang Maha Pencipta, ucap ibunya Lulu lagi dan mengurai pelaukannya dari Rina. Anak ibu jadi jelek kan jika menangis seperti ini. Coba tersenyum, pasti akan sangat cantik, ucap ibunya Lulu sambil menggoda Rina. Dan benar saja, Rina bisa tersenyum kembali. Walau dia merasa masih ada yang mengganjal di dalam hatinya. Tapi dia akan berusaha melupakannya, seperti saran dari ibunya Lulu. Biarlah seperti air mengalir, yang mengalir dari hulu ke hilir. Ya sudah. Rina istirahat saja dulu. Jangan memaksakan diri untuk mengerjakannya sekarang, karena jika hati dan pikiran tidak tenang, maka semua yang kita kerjakan tidak akan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi istirahatlah, ibu nanti kembali lagi, ucap ibunya Lulu sambil beranjak pergi dari kamar kos Rina. Rina langsung menutup pintu dan merebahkan dirinya di karpet tempatnya dan ibu Lulu duduk tadi. Rina terus memikirkan semua ucapan-ucapan ibunya Lulu yang mengena di hatinya. Juga memikirkan sosok pria yang entah sejak kapan sudah bisa mencuri hatinya yang sudah lama patah dan juga hancur bisa kembali seperti sedia kala. Dan bisa merasakan akan indahnya jatuh cinta. Tapi semuanya tidak semudah yang dipikiran atau dibayangkan. Karena Rina menyukai pria yang sudah berkeluarga, apa cintanya salah? Atau hatinya yang salah karena menautkannya pada hati seorang pria beristri? Itulah pikiran-pikiran Rina. Anggapannya pada pria bernama Rudy adalah dia sudah memiliki keluarga kecilnya. Memiliki istri yang cantik, juga anak yang cantik juga. Apa dia akan tega membuat mereka berpisah? Sedangkan dirinya juga seorang perempuan. Rina selalu memikirkannya hingga dia tidak sadar sudah terlelap dalam tidurnya yang masih menyimpan banyak kesedihan. Saat Rina terlelap Rudy memasuki kamar kos Rina, dia memandangi wajah sendunya dan masih ada jejak air mata yang sudah mengering di pipinya. Rudy mengusap kepala dan juga pipi Rina dengan sangat lembut dan juga pelan. Dia tidak mau membuat Rina terjaga karena ulahnya. Aku akan menjaga kamu sekuat tenagaku dan juga akan membahagiakan kamu, Rin. Semoga kamu juga memang menginginkan kita untuk bersama. Tapi aku mohon, jangan menghindariku lagi. Dengan kamu menghindariku, aku semakin sakit melihat itu semua. Begitu pula dengan kamu kan, Rin. Aku akan selalu ada untuk kamu. Jangan mendiamkan aku terlalu lama, karena ini sangat menyakitkan, ucap Rudy juga meneteskan air matanya.
Rudy berbaring di samping Rina yang tertidur. Saat ingin beranjak, Rina malah memeluknya dengan erat. Rudy sangat tegang, karena Rina tiba-tiba memeluknya. Dia bingung harus berbuat apa saat ini, karena Rina memeluknya. Di dalam tidurnya juga dia selalu mengingatnya, dia selalu memanggil nama-namanya. "Jangan pergi Om, aku tidak mau kehilangan Om," ucap Rina masih memejamkan matanya. "Aku merindukanmu," ucap Rina kembali semakin memeluk tubuh Rudy lebih erat lagi. Rudy awalnya ragu untuk membalas pelukan Rina, tapi entah dorongan dari mana dia balas memeluk Rina juga. Walau masih ragu, tapi tidak bisa dipungkiri dia merasakan nyaman berada dalam pelukan Rina. Begitu juga dengan Rina, Rang semakin menelusupkan wajahnya ke dalam dada bidang Rudy. Rina yang merasa jika ini adalah halusinasinya saja bisa memeluk sosok yang dia rindukan. Karena tidak mungkin jika dia bisa memeluk tubuh pria yang sudah beristri ini. Begitulah pikirnya, dia tidak sadar jika memang dia sedang menggaluk tubuh pria yang dia rindukan. Mereka berdua tidur hingga pagi menjelang. Ternyata sebelum Rina terbangun Rudy sudah tidak ada lagi di sampingnya. Jadi Rina semakin meyakinkan dirinya bahwa yang semalam adalah memang halusinasinya. Dia memang agak kecewa, karena memang itu tidak nyata. Tapi kenapa rasanya seperti sangat nyata dan juga wangi maskulinnya masih tercium di seluruh ruangan kamar kosnya. Kenapa aku semakin merindukannya? Rina, jangan memikirkannya terus, dia sudah menjadi milik orang lain. Ingat, jangan mengingatnya, ucapnya memperingati dirinya sendiri. Hati, berhentilah lemah dan rapuh. Kita harus sama-sama bisa melupakannya, oke? Semangat, ucap Rina menyemangati dirinya sendiri dan juga hatinya. Sedangkan Rudy yang mendengarkan dari kamar sebelah hanya tersenyum, dia sudah bisa merasa bahagia bisa melihat dan mendengar jika wanitanya sudah bisa ceria kembali. Wanitanya. Sejak kapan dia mengklaim Rina menjadi wanitanya? Rudy hanya tersenyum-senyum tidak jelas karena dia hati ini juga sangat merasa senang dan juga sangat bahagia. Hatinya juga merasa berbunga-bunga karenanya.